Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Shalom Growth Center Family. Selamat datang dalam ibadah raya Growth Center Manado. Milikilah karakter yang baik, karena karakter bisa diubah dengan pengenalan akan Tuhan. Ketika karakter kita berubah dan kita mengenal Tuhan kita dengan benar, maka disitulah kita akan berdampak dan berbuah. Kembali diingatkan bahwa ibadah ini sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dan untuk itu diharapkan kita semua untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mohon untuk tidak makan minum selama dalam ruang ibadah. Yang sudah siap memuji dan memuliakan Tuhan, boleh sama-sama katakan, uhuy, selamat beribadah. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah kita lebih dahsyat lagi. Bolehkah saya undang kita semua untuk bangkit berdiri? Mari kita bertepuk tangan bersama ya.
kebesaran dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, oh, oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap Pro Center, oh, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, tak terbayang, tak terbayang kebesaran, come on, tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, aku serahkan Tuhan. Kau megah atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. One, two, three, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan perintah. Yesus, Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Namanya Yesus, Raja mulia. Come on, tepuk tangan di atas kepala, come on. Puji Tuhan kita, sembah Dia. Are you ready to jump? Woo! Hey, yeah. Yesus Kau ajaib, ajaib Kau Tuhan. Oh, come on. Come on, Rosendo. Kau sumber kemenanganku dan memerintah. Are you ready, church? Are you ready? Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus, Raja mulia. Sekali lagi sama-sama, Raja mulia. Shalom Bapak Ibu, dipersilakan duduk. Berikut saya umumkan untuk kegiatan Grow Center dalam sepekan. Yang pertama, KUL atau Community of Love sepanjang minggu ini dilaksanakan lewat KUL masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin tergabung dalam KUL, dapat menghubungi infodesk yang ada di depan pintu keluar. Ibadah Grow Generation. Ibadah Grow Generation diadakan hari Jumat jam 7 malam. Rumah doa atau House of Prayer diadakan hari Sabtu jam 10 pagi secara onsite di GC Hall lantai 5 Star Square. Grow Profesional diadakan hari Sabtu jam 7 malam secara online. Diundang bagi profesional muda untuk boleh gabung dalam G Pro setiap hari Sabtu jam 7 malam.
Bagi Bapak Ibu jemaat yang memiliki anak di bawah usia 12 tahun, dapat mengikuti ibadah Grow Children yang diadakan secara online setiap hari Minggu jam 1 siang, yang dapat diikuti lewat link Zoom dan juga akun Facebook Grow Center Manado. Kami mengajak Bapak Ibu jemaat untuk kembali bersama-sama ikut dalam ibadah raya minggu depan, tanggal 7 November 2021 jam 5 sore di tempat ini. Mari ajak rekan saudara kita untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan dalam Sunday Service minggu depan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan melalui bank transfer, dapat mengirimkannya melalui rekening bank BCA yang tertera di layar, atau dapat juga scan QR Code yang tertera di layar LCD. Bagi jemaat, Bapak Ibu yang mau berkomitmen untuk menjadi jemaat tetap di Grow Center Manado, Bapak Ibu dapat mengisi form KKJ atau kartu keluarga jemaat yang Bapak Ibu boleh ambil di infodesk di depan pintu keluar. Info lebih lanjut tentang Grow Center Manado dapat follow akun Instagram dan Facebook Grow Center Manado. Demikian informasinya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yes Jesus, biarlah sore hari ini Tuhan, Kau menjadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang benar, the true worshiper, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Because kami hidup hanya untuk menyembah dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saviors of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through strong and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it leads my ways. It leads me on your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini kembali. Saviors of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light is my day. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you.
bisa pisahkan kami dengan kasih Tuhan. Yes, wow. Can stand between my Lord and Lagi saudara itu. Yes, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, menghormati-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Take me higher, Lord, take me higher, draw me deeper. I give all to thee. Lagi katakan, Take me higher, Lord, take me higher, draw me deeper. I give all to thee. one more time katakan, Take me higher, Lord. Take me higher. Draw me deeper. I give all to lead you. yalalaba, yalalaba, yalalaba. Shenanama, yalalaba. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyanyikan nyanyian
I trust in the hand that's holding me. There's only one thing that I need. Just give me Jesus. Give me Jesus. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan kami mengenal Engkau jauh lebih baik Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan Yesus, semua yang Kau lakukan dalam hidup kami itu karena Engkau begitu baik Tuhan. Itu karena Engkau menguasai hidup kami Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan akan menguatkan kami. Hadirat-Mu Tuhan Yesus akan membebaskan kami. Hadirat-Mu Tuhan Yesus akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Kemanapun kami berada, Tuhan akan melindungi kami. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap perjumpaan dengan Engkau Tuhan akan memberikan dampak yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, dampak itu bukan hanya bagi kami Tuhan, tapi juga bagi lingkungan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya Tuhan, kota kami akan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan kota Manado, Tuhan mengangkat kota Manado. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu bagi kota Manado. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menghalalkan setiap niat jahat Tuhan. Tetapi setiap yang masuk kota Manado akan mendapatkan kasih karunia Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, dan dapat berkata, Manado diurapi oleh Tuhan, Manado ada di dalam urapan Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Dari kota Manado kami katakan, Shalom Indonesia. Indonesia di hati Tuhan, karena di rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan ada di setiap pulau-pulau kota Indonesia. Dan kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau memberikan kami pemimpin yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kebijakan yang diambil adalah kebijakan dari Tuhan. Kebijakan untuk Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Tuhan untuk Growth Center Tuhan Yesus. Tempat di mana kami bertumbuh Tuhan. Tempat di mana kami tertanam Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami akan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, kiranya Growth Center dapat berdampak Tuhan. Bukan hanya bagi kota kami, bukan hanya bagi bangsa kami, bahkan ke bangsa-bangsa. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, terima kasih untuk pemimpin bagi kami Tuhan. Pastor Nikonya telah hadir sebagai gembala pembina kami beserta keempat wakil gembala. Kiranya Tuhan Yesus, ada kekuatan dari-Mu Tuhan untuk menjalankan setiap visi yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kami berdoa bagi gembala CK8, Pastor Andi Cokro Tuhan beserta ketiga wakil gembala Tuhan Yesus. Kiranya kemampuan Tuhan menjadi bagian dari hamba-Mu, kesehatan, kekuatan Tuhan menjadi bagian dari hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk menyerahkan setiap apa yang ditaruhkan Tuhan dalam hati mereka. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, terima kasih. Umat-umat Tuhan, mari kita arahkan tangan kita kepada gembala kita, Gembala Growth Center Manado, Pastor Chandra Manalim Tuhan. Ya Rabba Shikara, biarkan Tuhan kekuatan, kesehatan menjadi bagian dari hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu berada Tuhan Yesus, tanda-tanda ajaib dan heran terjadi, mujizat terjadi. Dan kami percaya Tuhan Yesus, semakin banyak jiwa yang datang kepada-Mu melalui tangan hamba-Mu. Berkatilah wakil gembala kami,
Pastor Niko Pater, Ibu Telma Rodonuwu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, manapun hamba-Mu berada, pagi-pagi Tuhan akan ditinggikan. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan selalu ada tiang awan dan tiang api yang akan memimpin hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hari ini, malam hari ini, setiap umat-Mu akan memperoleh kekuatan dari-Mu. Haleluya. Mari terus sembah Tuhan. Huriya-raba-raba-raba-raba-raba-raba-raba-raba. Biar kasih-Mu melimpah sore hari ini Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Oh, shikara-raba-raba-raba-raba-raba-raba-raba. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sudah semester Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oh rabaya rabaya rabaya. Yuk 1 menit ini kita sembah Tuhan. Oh rabaya 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 rabaya. Kinamaya rabaya rabaya. Syaramaya rabaya rabaya. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore malam hari ini. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih kami ada di penghujung bulan Oktober Tuhan. Kami mengucap syukur buat kekuatan, kesehatan. Terima kasih buat perlindungan bahkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah ajar kami untuk tetap mengucap syukur atas apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Berkati kami, urapi kami Tuhan, urapi jemaat-Mu, beri hikmat, beri pengertian, beri hati yang lembut untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah dari kehidupan kami akan lahir buah-buah roh untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam keterbatasan hamba-Mu. Hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk sekali lagi kita beri tepuk tangan. Sebelum duduk boleh katakan kiri kanan, katakan shalom. Bilang senang aku melihat engkau hari ini. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, kita ada di bulan Oktober, bulan di mana secara tema Grow Center kita berbicara tentang buah roh dan karakter. Katakan buah roh dan karakter.
Nah, hari ini Pastor akan tutup seri tentang buah roh dan karakter dengan satu judul, yaitu Who Leads You? Siapa yang memimpin engkau? Tunjuk pasanganmu atau orang di sebelah kanan kirimu, katakan, siapa yang memimpinmu? Apakah gaya hidupmu yang memimpin engkau? Apakah kekayaan dan pekerjaanmu yang memimpin engkau? Apakah kesenanganmu yang memimpin engkau? Ataukah Tuhan yang memimpin hidupmu? Dan berbicara tentang memimpin, setiap kita punya keterbatasan. Setiap kita punya kekurangan. Tetapi waktu Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan yang namanya Roh Kudus, seorang penolong. Amin. Dan di dalam Galatia 5 ayat 24 sampai dengan 25 berkata seperti ini. Mari kita baca sama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Katakan amin. Cek kehidupan kita hari-hari ini. Apakah sungguh kehidupan kita dipimpin oleh Roh? Atau justru kita yang katakan, Roh Kudus ikut saya ya. Nanti saya akan tuntun Roh Kudus untuk jalan sesuai dengan cara saya. Menurut kata dunia, untuk berhasil, untuk sukses harus seperti ini. Kita tarik Roh Kudus ikut saya, ikut cara saya. Tapi firman Tuhan ini jelas bahwa kita yang adalah milik Yesus, katakan saya milik Yesus. Setiap kita yang adalah milik Yesus harus menyalipkan kedagingan kita, hawa nafsu dan keinginannya, dan minta dipimpin oleh Roh Kudus. Berbicara dipimpin oleh Roh Kudus, siapa yang memimpin kita? Dimulai dengan satu langkah yang kecil. Satu langkah yang kecil yang di mana langkah itu kelihatan begitu sederhana. Yaitu dimulai dengan pilihan, katakan pilihan. Dalam kehidupan kita harus memilih. Hari ini kita mau makan apa, mau minum apa, bahkan Bapak Ibu sekalian hari ini bisa memilih ada di rumah atau datang ke gereja beribadah. Hari ini kita memilih, kita mau pakai baju apa, sepatu apa, kita bisa memilih. Dan ternyata terkadang satu pilihan kecil dalam kehidupan kita itu bisa membuat kita dipimpin oleh Roh Kudus atau sebaliknya. Mungkin kita pikir bahwa pilihan saya hanya berbohong dikit-dikit. Pilihan saya hanya curang-curang sedikit lah. Pilihan saya hanya melakukan dosa kecil yang kelihatannya cuma seperti ini. Tetapi sesuatu yang kecil, sebuah pilihan, kalau kita lakukan terus-menerus, akan menjadi kebiasaan. Katakan kebiasaan. Dan sebuah kebiasaan dari bohong kecil, lama-lama biasa, lama-kelamaan itu akan menjadi otomatis. Katakan otomatis. Nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu mikir. Kalau dulu harus mikir, saya mau bohong nggak ya? Tapi karena sudah jadi kebiasaan, dia menjadi otomatis. Dan setelah otomatis, dia akan menjadi identitas kita. Bahkan kalau orang ada yang katakan, dia curang, dia nggak benar, dia suka makan orang. Bukan makan orang yang benar, tapi kalau bisnis suka nipu orang. Itu akan menjadi identitas kita. Saya bisa ajak Delon, bisa bantu pastor jadi volunteer. Dan setelah identitas, itu akan menjadi nature atau alami. Begitu alami. Ada orang katakan begitu pro, dia nggak perlu rasa kikuk, nggak perlu takut. Bahkan dia bohong yang besar pun kelihatan nggak bohong. Dimulai dari satu pilihan kecil yang saya katakan mungkin kelihatan seperti ini. Tetapi setiap pilihan ini, pilihan demi pilihan dari satu pilihan ke pilihan yang lain, lama-lama menjadi nature.
lama-lama tanpa kita sadari, itu benar-benar mengikat yang memimpin kita. Mungkin kebanyakan orang bilang, wah keren ada warna-warni. Nggak mungkin saya dipimpin oleh iblis untuk melakukan kejahatan. Nggak mungkin saya dituntun oleh iblis untuk melakukan kejahatan. Tapi sebuah pilihan yang kecil, pada waktunya firman Tuhan bilang, upah dosa adalah maut. Tanpa kita sadari, kita akan sampai di satu fase di mana pilihan kita membuat kita dirantai. Dan pilihan kita, Delon mungkin akan pingin melakukan kebaikan di arah sana. Tapi ada yang tahan. Ada yang tahan. Dia akan tahan dan dia akan paksa untuk engkau tetap ke sini, ke sini. Satu pilihan yang kecil akan mengubah masa depanmu. Dan engkau gak bisa lakukan apa-apa. Sebab dia menarik engkau terus, dia menyeret engkau terus. Engkau katakan, Tuhan, aku gak mau, tapi dia paksa engkau. Dimulai dari apa? Sebuah pilihan yang kecil. Hari ini, bolehkah kita merenungi sama-sama pilihan apa yang sudah kita pilih? Apakah kita memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Atau sebaliknya, kita dipimpin oleh roh keinginan kita, kedagingan kita. Katakan kiri kanan, pilihlah yang benar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Thank you Delon. Sebuah pilihan yang kecil. Dari orang bilang, saya nggak mau terlibat di prostitusi. Saya nggak mau jadi pengedar narkoba. Dari hal yang kecil, membuat akhirnya buah yang kita alami adalah sesuatu yang kita sesali seumur hidup. Anda menjadi apa yang Anda lakukan berulang-ulang. Bahkan Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sama seperti tadi. Akhirnya mau gak mau yang kita ikuti, yang kita turuti adalah keinginan daging. Karena apa? Dia begitu merantai kita, membuat kita gak bisa kemana-mana. Membuat kita kalau gak stuck di tempat itu, membuat kita harus ikut maunya daging. Pilihan kita akan menentukan siapa yang memimpin kita. Hal yang kedua, apa yang membuat siapa yang memimpin kita dalam kehidupan kita? Itu bicara tentang keintiman. Katakan kiri kanan, keintiman. Intimacy. Intimacy produce fruit. Katakan sama-sama, keintiman menghasilkan buah. Sebaik-baiknya suami istri, tanpa pernah memiliki keintiman sebagai suami istri, tidak akan pernah menghasilkan keturunan. Amin. Itu kita harus intim satu dengan yang lain, bukan hanya sekedar oh saya kenal dia karena sudah hidup dengan saya bertahun-tahun, sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Apakah benar-benar kita intim? Pernah nggak kita bicara tentang saya nggak suka hal ini dari kamu? Hal ini yang harus kamu rubah dalam kehidupan kita. Keintiman menghasilkan buah. Buah apa yang dihasilkan dari keintiman? Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah, yuk baca sama-sama 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Banyak orang berusaha, saya main game dengan pengerja di tempat ini, tentang buah roh. Sulit ya untuk sabar, sulit ya kita penuh kasih, begitu sulit kita memiliki damai sejahtera. Kenapa hal itu menjadi sulit? Karena kita nggak intim dengan Tuhan. Kita nggak intim dengan Roh Kudus. Kita berusaha sabar, karena kemampuan kita, saya hari ini mau sabar. Apapun, baik engkau berusaha, tetapi sesuatu buah, nature, itu keluar bukan karena
Kita tanam pohon apel waktu dia mulai tumbuh. Dan kita katakan, ayo pohon apel, hari ini engkau berbuah. Dan pohon apel tiba-tiba katakan, berbuah. Tidak seperti itu. Pekerjaan kita, keinginan daging kita lah yang memaksa untuk dia berbuah begitu cepat. Sesuatu yang instan, sesuatu yang tidak natural, itu terjadi. Yang orang sekarang bilang itu karbitan. Buah karbitan. Buah yang karbitan mungkin kelihatan sudah matang. Tapi pada saat, mohon maaf, asam. Sadar atau enggak sadar dalam kehidupan kita, buah apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita? Istrimu, pasanganmu, orang tuamu, enggak peduli engkau bahasa roh begitu kencang setiap hari, tetapi engkau masih maki setiap hari. Istrimu enggak peduli berapa pasal ayat yang kau baca setiap hari, tetapi tanganmu masih suka menggampar dia, tidak ada kelemah lembutan di situ. Suamimu nggak peduli, engkau bisa worship itu penting. Engkau ada di gereja, engkau bisa melakukan banyak hal. Tetapi waktu suamimu katakan, sayang, boleh nggak buatkan minum buat saya? Baking sendiri. So lihat orang ada sibuk, baking sendiri. Dia nggak peduli. Buah itu bukan karena kita berusaha, tetapi buah itu akan dihasilkan ketika kita intim. Katakan sama-sama, intim. Galatia 5 ayat 19 dan 20 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, dan banyak lain semuanya. Hal itu bisa terjadi kalau kita izinkan hidup kita dipimpin oleh kedagingan kita. Makanya hari ini, untuk engkau sabar, untuk engkau bisa menghasilkan buah yang terbaik, gak ada cara yang lain. Untuk hal yang kedua selain intim, katakan intim. Sekali lagi, katakan intim. Kayaknya semua tegang, saya jadi lebih tegang. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Butuh keintiman. Pastor kan ada di rumah sendiri, bukan di rumah orang lain. Butuh keintiman satu dengan yang lain untuk saya bisa berbicara apa adanya. Butuh keintiman satu dengan lain untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan keintiman kita dengan Tuhan tidak meniadakan kedagingan. Loh, kontras. Keinginan kita, keintiman kita dengan Tuhan tidak meniadakan kedagingan yang rupa-rupa kedagingan tadi. Tapi keintiman kita dengan Tuhan membuat kuasa Tuhan turun atas kita. Sehingga kita punya kuasa untuk katakan no, 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 no. Untuk tidak memilih. Menggiurkan. Ini yang saya butuh. Tapi enggak. Tuhan enggak. Bukan ini yang saya mau. Bukan ini yang kau mau Tuhan. Amin. Keintiman membuat kita memiliki kuasa untuk menolak keinginan daging. Buah diproduksi bukan karena kehebatan kita. Makanya firman Tuhan katakan bukan karena kuat dan gagahnya engkau, melainkan oleh Rohku, kata Tuhan. Dan buah biasanya diproduksi itu pelan, katakan pelan. Slow but sure. Amin. Kita manusia pingin cepat-cepat. Mohon maaf, saya mau kesaksian. 2 hari yang lalu saya ada satu pohon di belakang rumah. Pohon sirsak. Tiba-tiba waktu pagi saya mau ke kantor, saya kaget lihat pohon sirsaknya. Bagi saya pohon itu dari tahun lalu udah pohon yang mati, pohon yang tidak berbuah, karena rantingnya udah kering, banyak semut dan lain sebagainya. Dan di tengah ada pohon jambu, masih berbuah. Di sebelah kanan ada pohon lengkeng,
yang saya menjadi favorit saya karena dia selalu berbuah, saya selalu mengambil buah dari situ. Tapi pohon yang satu bukan menjadi pohon favorit saya. Sebab apa? Dia kering dan tidak punya harapan menurut pandangan saya. Tetapi sekali lagi, buah itu tidak dipengaruhi oleh apa kata saya. 2 hari yang lalu saya kaget ketika saya lihat, saya panggil istri saya, coba lihat, ada 2 buah sirsak yang muncul di tengah ranting yang kering. Artinya apa? Yuk kita beri tepuk tangan. Sesuatu yang dianggap orang itu mati, sesuatu yang dianggap orang itu engkau gak punya masa depan, tetapi ketika engkau intim dengan Tuhan, slow but sure. Amin. Sesuatu yang bagi orang lain, udah gak punya, udah gak ada harapan, dia udah terjerumus begitu jauh, dia gak mungkin balik. Tapi ketika engkau intim dengan Tuhan, di situ Tuhan akan buat pelan, pelan, pelan. Tapi waktu dia muncul, orang akan katakan, wow, Tuhan dahsyat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terkadang orang lebih memilih, ada 2 gambar, bisa multimedia tampilkan. Gambar yang mana yang kau pilih? Semua terkagum-kagum ketika para wanita terkagum-kagum ketika ada pria yang jalan sambil berapa ya? Ibu-ibu dulunya bye, begitu pakai yang di sebelah langsung bye-bye. Beda gayanya. Tetapi lihat baik-baik kedua buah apel ini, yang satu hanya bisa digunakan, tetapi yang satu itu bisa dimakan. Amin. Sesuatu yang hanya engkau bisa gunakan dan engkau makan itu sesuatu yang berbeda. Dan keluargamu, temanmu, orang tuamu butuh sesuatu yang lahir dari hidupmu untuk mereka nikmati. Amin. Sesuatu yang harus dinikmati. Baik kita beribadah, baik kita baca firman, baik kita ada di cool. Tapi jauh lebih daripada itu, mereka ingin menikmati sesuatu yang baik dari kehidupan kita. Pernahkah kita menyadari? Bolehkah kita jujur? Apa yang selama ini keluarga nikmati dari buah yang kita hasilkan? Apa yang selama ini engkau berikan untuk orang lain nikmati melalui keberadaanmu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah pekerjaan? Apa yang dinikmati? Ataukah mereka cuman yang kau lakukan hanya menggunakan buah untuk mencapai keinginanmu? Dan hari ini saya percaya ketika kita memilih intim dengan Tuhan, akan ada buah yang manis yang dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita yang setuju. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir. Untuk kita dipimpin, selain yang pertama, kita itu harus melakukan pilihan yang benar. Hal yang kedua adalah kita intim. Tapi hal yang ketiga adalah surrender. Katakan sama-sama surrender. Berserah. Choice, intimacy, and surrender. Cheese. Waktu kita foto, sebelum ada sarangnya kita sering cheese. Ingat, untuk engkau berbuah, butuh yang namanya pilihan, butuh yang namanya intimacy, dan butuh yang namanya surrender. Ketika engkau berani menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, apa yang terjadi ketika kita berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Tuhan akan memimpin kita dan akan menghasilkan buah. Mungkin banyak orang berpikir begini, tapi saya udah memilih yang benar. Saya udah pilih melakukan apa yang menjadi mau Tuhan.
saya sudah intim. Tapi kenapa belum berhasil? Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan belum berhasil. Semua teori, semua yang sudah disampaikan, semua video khotbah, saya udah dengar. Bahkan saya memilih yang benar, saya intim. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan kalau engkau sudah melakukan itu, pilihlah untuk berserah. Katakan sekali lagi berserah. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata seperti ini. Yuk kita baca sama-sama 1 Petrus 5 ayat 6, 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. 1 Korintus 3 ayat 6 berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sama seperti kembali ke pohon tadi. Bagi saya nggak ada harapan, udah kering kerontang. Tetapi bukan mengenai kita, tetapi mengenai Tuhan. Amin. Bukan mengenai siapa kita, kehebatan kita, tetapi mengenai kehebatan Tuhan. Apakah orang ketika melihat apa yang kau lakukan bilang, wah, Bapak itu luar biasa, Ibu itu luar biasa, orang muda itu luar biasa. Atau orang akan katakan seperti ini, Bapak itu luar biasa, tetapi saya lebih melihat lagi, ada Tuhan yang luar biasa berkarya dalam hidupnya. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya buat Tuhan. Sakaria 4 ayat 6 berkata, maka berbicara ia kepadanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan memberikan Roh Kudus buat setiap kita. Siapa yang percaya bahwa hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang percaya, yang gak percaya turun tangan, yang percaya, yang gak percaya, yang ragu-ragu, gak apa-apa. Engkau ada di tempat ini bisa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Firman Tuhan catat, tanpa pertolongan Roh Kudus itu tidak mungkin terjadi. Pada saat engkau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Dan Roh Kudus itu yang menolong, yang memampukan kita. Saya tutup dengan satu ilustrasi di mana saya bisa undang Brother Theo maju ke depan. Bisa maju ke depan sebentar dengan cepat, Brother Theo. Laki-laki keren, luar biasa, tapi sudah di tag, sudah ada yang punya. Not available, sudah ada yang punya, pasangannya ada di sana, ya. Aman semua? Aman terkendali semua, Theo? Aman ya. Berbicara tentang berserah, terkadang kita kalau masih punya kekuatan, kita mau lakukan dengan apa yang mau menjadi maunya kita. Tetapi kalau sampai kekuatan kita sudah gak mampu lagi, pilihan kita adalah berserah. Menurut Anda ini postur yang luar biasa gak? Kuat gak? Kuat. Kita akan coba. Apakah dia kuat? Yuk saya ajak Brother Theo yuk sebentar. Kita akan coba. Silakan Brother Theo, kita akan coba seberapa kuat orang ini. Dan bisa diangkat. Coba angkat. 1, 2 kali saja. 2, stop. Taruh lagi. Rizky tolong bantu. Dalam kehidupan kita ketika kita mampu mengangkat beban, kita berusaha untuk angkat dengan kekuatan kita. Begitu juga kita berusaha untuk buah-buah roh itu muncul dalam kehidupan kita. Kita mau sabar dengan kekuatan kita, kita mau penuh sukacita dengan kekuatan kita. Kita berusaha lemah lembut dengan kekuatan kita, tetapi ketika mulai ada beban dalam kehidupan kita, masih bisa angkat nggak? 2 kali? Bisa? 1, 2, cukup. Luar biasa. Datang beban yang lain, menghampiri kehidupan kita, masih mau tetap sabar kita, masih mau tetap lembut, lemah lembut. Coba kita 2 kali lagi. 1,
2. Oke. Kalau saya mungkin udah nggak bisa, tapi dia luar biasa. Masih mampu? Oke, masih mampu. Datang beban lagi. Saya aja angkat, ini berat ini. Coba Theo 2 kali. Oh, 1, 2, 1 kali lagi. Wah, udah mulai getar saya lihat. Sampai di titik ini mungkin kita katakan, aku masih mampu Tuhan. Karena kepintaranku aku mampu angkat beban ini. Karena backinganku aku mampu melewati ini. Tetapi ketika datang ujian, lebih berat lagi. Theo, sebelum kamu angkat Theo, saya mau katakan, make sure you bisa angkat ini Theo. Karena berat ini. Coba Theo. Kalau berat bilang berat ya. Ya. Wah, kita lihat dia getar. Stop, lepas dulu. Lepas dulu. Ketika sesuatu yang berat kita angkat, pilihan kita ada 2. Kita mau menyerah. Kita mau menyerah dengan pernikahan kita. Kita mau menyerah dengan pekerjaan yang Tuhan berikan. Kita mau menyerah dengan anak kita yang kelihatan gak punya masa depan. Kita mau menyerah dengan pasangan kita. Atau yang berikut, kita minta pertolongan Tuhan. Amin. Hanya orang yang rendah hati yang mampu katakan, help me Lord. Tuhan, tolong aku. Aku gak kuat, aku gak mampu Tuhan. Tolong aku. Theo butuh pertolongan? Butuh. Dan ada pribadi Roh Kudus saya bisa minta tolong. Yang bantu untuk jadi kita akan lihat. Coba Theo kamu angkat. Masih bisa enggak? Angkat. Coba 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo beri tepuk tangan. Terkadang, terima kasih Theo, terima kasih Bang Jago. Terima kasih. Saya mau katakan terkadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kalau tadi dipaksakan, ada yang akan patah dalam kehidupan kita. Ada yang cedera dalam kehidupan kita. Tapi hanya butuh satu hal kita ketika kita berlutut. Kita katakan, Lord, help me please. Ketika kita bisa katakan itu, maka Roh Kudus akan memampukan kita. Yuk kita sama-sama memuji. Oh rabaya, rabaya, rabaya. Hari ini engkau yang punya pergumulan, engkau yang mengangkat, udah gak kuat. Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sambil worship leader nyanyikan dengan lembut, saya mau katakan gini kepada Bapak Ibu sekalian. Bisa tutup matamu saat ini 1 menit aja. Izinkan Tuhan berbicara secara pribadi ke dalam hatimu. Ada pergumulan, ada beban yang selama ini mungkin orang lain gak tahu. Bahkan orang yang paling dekat, pasanganmu gak tahu. Yang kau udah gak kuat lagi, angkat bebannya. Tapi sore malam hari ini, bolehkah dengan rendah hati kita katakan, Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, tolong aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan.
untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Bantu aku Tuhan, untuk aku membuat pilihan yang tepat. Bantu aku Tuhan, untuk aku intim mendengar apa mau Roh Kudus. Hidupku udah hancur, aku udah terjerumus begitu dalam. Aku udah begitu lama gak pernah merasakan Tuhan, bahkan meninggalkan imanku kepada Yesus. Tapi saat ini Roh Kudus, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Jika itu Engkau orang-Mu, yuk kita sama-sama nyanyikan ini. Katakan percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah Tuhan sanggup menolong rumah tanggamu, Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitmu, Tuhan sanggup menolong engkau lepas dari jerat hutang, Tuhan sanggup melepaskan engkau dari setiap keterikatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saya masih merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan hari ini lagi deal dengan beberapa orang di tempat ini. Engkau mau lari dari Tuhan, engkau mau menyerah, bahkan engkau katakan gak ada Tuhan-Tuhan lagi. Engkau rasa hidupmu begitu kotor, engkau rasa hidupmu gak layak lagi, gak ada hal yang layak untuk dipertahankan. Tapi kuat Roh Kudus taruh ke dalam hati saya, Tuhan rindu melakukan pemulihan. Dia sayang, Dia sayang. Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus sayang dengan seorang wanita di tempat ini. Masa depan musuhku ada, jangan takut, jangan takut. Tuhan mendengar setiap seruan dan doa dari seorang bapak di tempat ini. Tuhan, kapan Tuhan? Kapan aku udah gak kuat lagi? Tapi biarlah kasih dan kemurahan Tuhan melimpah dalam hidupmu, memampukan engkau. Seseorang yang katakan, Tuhan, penyakit ini gak mungkin disembuhkan, masalah bahkan hutangku terlalu banyak Tuhan. Tapi sore malam hari ini, ketika engkau berseru kepada Roh Kudus, Roh Kudus akan menolong engkau. Roh Kudus akan memampukan engkau. Oh rabaya dan izinkan 1 menit ini, yuk angkat tangan sama-sama. Kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan Yesus. Tolong aku Tuhan Yesus. Oh rabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh rabaya. Oh rabaya.
sudah selesai. Tapi hamba percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Engkau akan melanjutkan. Engkau akan melanjutkan sampai menjadi seperti apa yang Engkau inginkan. Berbuah Tuhan. Berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Berbuah di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktu yang terbaik untuk sama-sama kita akan memberi. Mari kita satu dalam doa dan kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini kami akan memberi. Kami memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap untuk memberi, sama-sama katakan amin. Silakan untuk memberi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati Yang sudah memberi, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sebagai gembala di tempat ini, saya ingin mengucapkan selamat datang buat Ibu Silce, Bapak Yori, dan si Sharon. Welcome home, selamat datang di Grow Center Manado. Kalau berkeinginan bisa mengisi kartu Get Connected, kami rindu untuk kenal Bapak Ibu sekalian lebih dekat lagi. Dan kami ingin melayani Bapak Ibu lebih lagi. Bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu sekalian yang sesudah ibadah ini rindu untuk didoakan, Esther rindu untuk bisa maju ke depan untuk didoakan. Dan kita akan melakukan dengan protokol kesehatan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati ketika engkau masuk dan diberkati ketika engkau keluar. Diberkatilah engkau di kota maupun di desa, di gunung maupun di lembah. Diberkatilah bakul adonanmu dan diberkatilah buah kandunganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pribadi dan keluargamu. Dan apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan, Tuhan Yesus buat berhasil. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami perkatakan ada pemulihan, kesembuhan, kesehatan, terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus berkat dalam nama Tuhan Yesus senantiasa menjadi bagian kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua.